One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana sekelompok bunga-bunga bangkai diperlihatkan. Bunga-bunga tersebut nampaklah layu dan memiliki bentuk yang begitu aneh. Lalu seseorang menanyakan kepada Tan Sanzang, seharusnya Tan Sanzang melihat bunga bangkai itu di tengah pasar. Tan Sanzang mengonfirmasi akan hal itu. Bunga itu memiliki rupa dan bentuk yang begitu menyeramkan, namun memiliki juga aroma yang begitu kuat. Lalu Kipu sang kepala desa reinkarnasi mengatakan jika bunga itu adalah bunga yang begitu langka. Bunga itu memang sengaja disimpan di setiap tempat guna untuk menjadi parfum ruangan. Bahkan diklaim harum bunga itu akan terus terendus sampai jauh bermil-mil. Anjas, jauh bener tuh ya. Dan bunga itu juga termasuk salah satu bunga yang paling langka di dunia. Sepertinya kau memang sengaja memasang itu ya, Kifu. Ya tentu saja kami memasang bunga itu untuk menutupi aroma-aroma yang tidaklah enak dari para mayat berjalan. Apa-apaan orang ini? Tempat ini begitu sangatlah aneh, ucap Dewa Yuta yang sedang mencatat. Apa maksudmu para mayat? Apakah mereka yang telah baku hantam dengan kami di atas gurun kemarin? Ya, sebenarnya mereka adalah penjaga khusus dari desa Samsara. Siapa saja yang mengganggu desa ini dan bertemu mereka, pasti mereka akan dibuat mati. Lalu apa yang sebenarnya yang terjadi kepada mayat berjalan itu? Kenapa mereka tidak bisa dibunuh? Ucap Tan Sanzang. Ya, mereka takkan bisa mati dengan semudah itu, Perguso. Karena mereka telah dikubur di pasir yang khusus. Barang siapa yang telah mati dan dikubur di pasir itu, dia akan benar-benar hidup dari yang namanya kematian. Wow, sungguh sangat membagongkan bukan? Sementara itu, di sisi lain, Aoi, sang bocil naga buntung terbangun di suatu tempat yang jika dilihat-lihat itu cukup sangatlah menyeramkan. Sang bocil naga itu merasa ketakutan dengan apa yang ada di hadapannya. Ia melihat dengan jelas batu nisan yang bertulisan bahwa itu adalah pemakanan panjang umur, kayak happy birthday. Lalu Aoi bocil naga pun mulai mencoba mengingat-ingat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengingat saat pengejaran dari badai pasir itu, Aoi sang bocil naga itu terus berlari dan terus berlari masuk ke rumah kediaman Tan Sanzang, di mana dia apesnya harus ikut terhantam oleh pasir itu dan ambruk di sana. Ia pun terluka cukup parah. Di saat ia terbangun, ia pun bertemu dengan sang pemimpin siluman tengkorak. Dan setelah terbangun, ia sudah ada lagi di sini. Di saat dia sadar, sang pemimpin tengkorak itu pun muncul dan mulai menyapa Aoi. Hei, kenapa aku ada di sini? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau membawaku ke tempat yang menyeramkan seperti ini? Sang pemimpin itu mengatakan jika tubuh sang bocil ini sudahlah mati dan dia sengaja membawa bocil itu ke tempat pemakaman panjang umur. Kau pasti bercanda, ucap bocil yang tak percaya. Payah kau bocil, aku telah membunuhmu dan mematahkan lehermu. Sang bocil yang kaget langsung memegang leher belakangnya. Dan benar saja tulang bocil itu patah sampai menongol keluar. Sang bocil yang tak percaya kalau dirinya sudah mati hanya bisa menangisi nasibnya. Mama, aing mati, mana aing belum kawin lagi, rugi. Tapi tunggu dulu, kenapa aku masih bisa berdiri dan sadar di sini, sang pemimpin? Ini pasti kau bercanda ya kan? Kau itu bodoh bocah. Ini adalah kuburan panjang umur. Baca, makanya baca atuh. Kuburan panjang umur ini berada di tempat belakang gunung desa Samsara. Pasir yang berada di sini bukanlah pasir kaleng-kaleng bocah. Pasir di sini mampu membuat seseorang hidup dan bangkit dari kematian. Hahaha, kau pasti sudah gila sang pemimpin. Oke, kalau kau tak percaya itu, lihatlah ini bocah. Kalian semua bangkitlah. Dan krusuk. Para zombie hidup pun keluar dari pasir secara pelan-pelan. Zombie itu pun sangatlah banyak sekali. Lalu sang pemimpin berkata, wahai bocah bocil, sang anak naga, selamat datanglah di keluarga besar kami. Mama, anjing, mana aku belum kawin lagi, ucap bocil yang menangis di sana. Sementara itu di sisi lain Sun Wukong sedang berjalan di atas tongkat toyanya dan berjalan menuju kuil Bukong di mana sang roh bumi putih ternyata sudah menunggunya.
Dua kuda kembar mengatakan dia mengantarkan Sun Wukong karena dia tak mau dimarahi oleh roh bumi putih. Jadi lebih baik dia mengantarkan secara langsung sang pembuat onar ini. Sementara itu di sisi lain Dewa Rulai dan roh bumi merah sedang berbincang-bincang tentang dewa kebajikan. Meskipun dia adalah dewa kuno, tapi dia telah mencuri benih iblisku dan kau harus menghukumnya atas nama kebenaran. Lalu Dewa Rulai pun mengingat masa kecilnya di tempo dulu, di mana dia sedang berlari dan menemui sang Raja Harta Surgawi untuk menanyakan sesuatu hal yang begitu penting. Sang Raja, apa itu arti dewa dan apa itu iblis? Dewa adalah sang penyelamat dan iblis adalah sang penghancur. Lalu jika seorang dewa tiba-tiba menjadi jahat dan ingin menguasai dunia, dia disebut apa? Rulai, nanti juga kau akan mengetahui itu. Lalu Dewa Rulai pun menulis sesuatu di tengah danau itu. Sang Raja Harta Surgawi mengatakan di dalam hatinya, jika seorang dewa melakukan kesalahan dan berniat jahat, maka dia melebihi sang iblis. Lalu Sin pun kembali ke masa sekarang, di mana Dewa Rulai berkata, jika apa yang dikatakan roh bumi itu benar, maka aku Dewa Rulai akan dengan tegas untuk menghukum dewa kebajikan. Baguslah kalau kau sadar akan hal itu, Rulai. Sementara itu, di sisi lain, Dewa Katak atau sang dewa kebajikan sedang santuy, rileks, menjoy di kediamannya. Ia mengatakan, sepertinya Tagata sudah tahu akan hal itu. Aku yakin dia akan menemuiku dan baku hantam denganku, ucap dewa kebajikan sang leluhur kuno. Sementara itu, Sin pun berpindah lagi jauh ke alam baka, di mana ketiga roh bumi sedang berdiskusi. Di mana roh bumi putih ia sedang menulis tentang cita-citanya untuk membunuh semua para dewa dengan kedua tangannya. Roh bumi yang lainnya hanya bisa melihat apa yang dilakukan roh bumi putih. Mereka sama sekali tidak mau mengganggunya. Di saat roh bumi merah melamun, tiba-tiba roh bumi putih pun sudah berada di hadapannya. Hei, apakah kau tidak suka dengan rencanaku ini? Sial, orang ini benar-benarlah gila. Bahkan aku tidak tahu sejak kapan dia ada di sini. Apakah dia akan menyerangku, ucap roh bumi merah yang sudah mengepalkan tangannya itu. Namun roh bumi putih pun malah terus menulis kembali tulisannya itu. Roh bumi biru yang dari tadi hanya diam mengatakan, jika ingin baku hantam melawan para dewa, kita harus bisa mengeluarkan makhluk-makhluk yang ada di alam baka dan bisa bertahan lama di luar sana, lalu menyerang langsung ke istana surga. Meski aku yakin melawan para dewa sangatlah begitu sulit, ucap roh bumi biru. Ya, aku setuju jika harus menghukum langit dan membantai para dewa. Tapi jangan lupa, dari para dewa masih ada Dewa Rulai. Dia adalah dewa yang bukanlah kaleng-kaleng. Tapi bagaimana dengan sang Raja Kebajikan? Dia telah mengubah Dewa Guan Yin dengan benih iblis. Dan dia juga telah mengambil benih iblis untuk mengubah dirinya menjadi iblis. Kau begitu naif, sang roh bumi merah. Kau sepertinya memiliki rencanamu sendiri. Kalian berdua tunggulah. Kalian tahu jika dewa kebajikan saat ini sedang terobsesi untuk menjadi seorang iblis. Sepertinya dia tidak puas dengan jabatannya sebagai tiga dewa kuno. Dia ingin sekali menjadi sang penguasa ketiga alam. Aku yakin semua orang ingin menghancurkan satu sama lainnya. Kita sekarang ada di alam baka dan si katak tua itu ada di atas surga. Lalu Sin pun kembali ke atas surga, di mana kita diperlihatkan tubuh dari dewa kebajikan sekarang sudah normal kembali. Ia sedang berada di suatu tempat yang sepertinya ia melakukan sesuatu yang mengerikan. Lalu ia pun berdiri di atas tiang yang besar yang terlihat bertuliskan simbol Yin dan Yang. Kemudian dewa kebajikan pun mengangkat tangannya di menara itu sambil membacakan mantra. Keluarlah sang para pinik surga. Dan BM, para pinik itu pun keluar dengan jumlah yang sangat banyak serta mempunyai warna yang beragam. Burung pinik itu pun mengumpul dan mengelilingi dewa kebajikan. Para pinik itu pun terbang ke tempat dan ke arah yang bersamaan, yang menciptakan cahaya indah terlihat di sana. Cahaya itu benar-benar menyilaukan sang para penonton dan bahkan Mimin pula. Cahaya itu merubah tiang yang besar itu menjadi sedikit agak tempat landasannya. Lalu terlihat patung-patung Buddha yang berjejeran rapi begitu saja. Dewa-dewa itu adalah dewa terkuat di setiap eranya. Sang dewa kuno pun mulai berteriak dan mengeluarkan ajimat-ajimat yang menyala-nyala dan menyebarkannya kepada para patung dewa-dewa itu.
Itulah jurus terlarang dewa kuno. Keluarlah Phoenix kehidupan, yang secara tiba-tiba muncullah seekor Phoenix raksasa yang mengeluarkan butiran-butiran cahaya yang menyilaukan. Jurus Edo Tensei no Jutsu, dan bam, sambaran Phoenix itu pun menghantam para patung batu itu, yang membuat batu-batu itu retak begitu saja serta hidup dengan sendirinya. Warna mereka semua berbeda-beda, seperti warna pelangi saja. Dewa kebajikan berkata, "Hei kalian semua ciptaanku, surga sekarang sudah tidak seperti dulu. Jadi sekarang saatnya untuk membersihkan surga dari para dewa yang tak berguna itu. Dan kalian harus menang melawan para dewa. Kalian memiliki tanggung jawab yang begitu berat." Siap sang pemimpin, kami paham akan hal itu. Kami siap untuk membantai para dewa dan menghabisinya. Hahaha, kalian semua benar sekali. Kita harus membersihkan mereka meski mereka sama dengan kita, tapi sekarang mereka sudah berbeda dari kita. Kita semua adalah iblis. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.